sama, apalagi dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, banyak manusia, ada beberapa yang dipilih dari wali, beberapa jadi nabi, beberapa jadi rasul, beberapa ulul azmi, dan puncak ulul azmi itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu, beliau tidak sendiri. Beliau didampingi oleh orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Perempuan yang kaya, Khadijah. Perempuan yang ambillah setengah agamamu dari akalnya, Aisyah. Perempuan yang bertenaga membawa makanan sampai ke Jabal Sur, itulah dia Asma binti Abi Bakar. Jadi selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmah wal abrasa biiznillah. Bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah. Yuhil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi beliau juga tidak sendiri. Nabi Isa alaihissalam berkata dalam Al-Quran, diceritakan Allah, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun. Hawari artinya penolong. Hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam tenaganya amat sangat kuat. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya berubah menjadi ular. Tapi Nabi Musa tetap minta jangan sendiri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Haruna akhi. Saudaraku bernama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa tidak sendiri, Nabi Isa tidak sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak sendiri. Maka jangan pernah merasa sendiri. Dan jangan sendiri, kita mesti berjamaah. Nah, pada kesempatan ini sudah saya bagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, makna dakwah. Da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Dalam bahasa Arab, arti kata da'a yad'u itu ad-da'watu ila ta'am, mengajak makan. Jadi kalau sudah disebut dakwah itu pasti ada makan. Kalau ada dakwah yang tidak ada makannya, itu dakwah online. Kalau offline ada makan. Di Malaysia setiap ada pengajian pasti makan. Pengajian subuh sarapan pagi, nasi lemak. Pengajian duha, snack, makan kuih. Pengajian zuhur, makan siang. Pengajian asar, coffee break, minum teh, kopi, teh tarik. Pengajian maghrib ke isya, makan. Pengajian ba'da isya, makan. Karena memang asal kata dakwah adalah mengajak makan. Makanya Wali Songo, kiai-kiai zaman dulu punya sawah padi terhampar. Lalu kemudian panen padi, acara makan bersama, setelah orang kenyang baru cerita dakwah. Orang sekarang perut lapar dibawa cerita neraka. Sehingga dakwah itu menjadi horor, ketakutan, teror. Jadi kalau dakwah itu horor, da'inya teror, ustadznya teroris, menakutkan. Nah, jadi kita, alhamdulillah beberapa ustadz kita sekarang dakwah itu tidak lagi menakutkan. Dakwah dengan Ustadz Fatih Karim di hotel bintang 5, ruangannya sejuk. Saya di mana-mana tausiah pakai baju ini. Tapi kalau udah Ustadz Fatih Karim ngundang pakai jas, supaya jangan kesejuk dingin. Dakwah ada pasar murah, dakwah ada lelang, dakwah. Jadi dakwah itu soft,
Dakwah itu adalah ad-da'watu ila ta'am. Kalau ngajak orang makan, maka ungkapan yang dipakai itu lembut. Bapak, kalau di kampung zaman dulu bawa tepak sirih. Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membawa pisang. Kau apa tujuan? Kalau boleh saya tahu apa tujuan tuan ini, untuk apa datang? Berpantun-pantunlah mereka. Lalu dijawab, kalau tuan membawa pisang, jangan lupa dimasukkan ke rantang. Tujuan kami datang ini adalah mau datang untuk mengundang. Nah, jadi ditanya dengan lembut, dijawab dengan lembut, lalu kemudian datang. Orang ngajak makan itu ya lembut. Nanti kalau kebetulan kosong, tolong ba'da isya kita makan malam ke rumah. Lembut. Makanya kalau ada orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu bukan dakwah. Tapi ketegasan perlu. Karena dalam dakwah itu ada nahi mungkar. Ini secara bahasa. Maka dakwah secara istilah adalah merubah umat dari tidak baik menjadi lebih baik. Itulah dakwah. Jadi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi dia merubah umatnya dari tidak baik menjadi baik. Dia sedang berdakwah. Siapa dia? Kapolres, Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Mereka tidak pernah ceramah, tidak tausiah, tidak baca ayat, tidak baca hadis. Tapi dengan seragamnya, dengan pistolnya, mereka bisa merubah di kampung, di kecamatan itu orang yang sebelumnya minum khamar menjadi tidak. Mereka sedang berdakwah. Jadi ceramah bukan dakwah, tapi ceramah adalah salah satu dari sarana dakwah. Nah, ini mesti dipahamkan. Kalau tidak nanti banyak orang rugi sekali hidupmu tidak pernah berdakwah karena dianggapnya ceramah. Padahal ceramah hanyalah salah satu sarana dakwah. Bupati, gubernur, kepala daerah, kepala negara, menteri, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, tapi dia mengeluarkan pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perda, peraturan daerah. Siang Ramadan tidak boleh jualan, jam 5 boleh, untuk non muslim boleh. Nah, saat itu mereka sedang berdakwah. Nah, jadi kita menganggap mereka ini adalah partner dakwah. Ustadz dakwah dengan ceramah, dengan khutbah, tausiah, tablik akbar, menyambut 1 Muharram, halal bihalal, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kami anggota legislatif berdakwah dengan mengeluarkan perda. Saya khutbah ceramah, Bapak tolong dakwah saya dengan cara bangun Islamic Center. Bapak tolong dakwah saya, kirimkan 10 anak satu kabupaten ini ke Mesir, ke Ahqaf. Nanti pulang mereka, Bapak orang-orang kaya, tak usah kalian ceramah. Lain bunyinya, entah apa-apa nanti kalian cakapkan. Nah, kalian cukup datang ke Ustadz Fatih Karim, tanya berapa adik-adik kita yang sedang belajar di sana, berapa yang perlu disupport beasiswa. Nah, itu juga sudah berdakwah. Nah, jadi pahamilah dakwah ini secara utuh. Orang kaya berdakwah dengan hartanya, pejabat berdakwah dengan perdanya, penguasa berdakwah dengan tanda tangannya, ustadz berdakwah dengan ceramahnya, faqih berdakwah dengan fatwanya. Masing-masing kita sebenarnya semua berdakwah. Ibu rumah tangga dia sedang berdakwah dengan merepetnya, jangan kau pacaran, jangan kau minum khamar. Nah, jadi sebenarnya letih saya berdakwah nih Pak Ustadz. Saya berdakwah ke sana kemari ya karena kita menganggap cuma kita yang berdakwah. Kita anggap orang lain tidak berdakwah. Padahal sebenarnya kita berdakwah. Sahabat-sahabat kita yang posting-posting, berapa banyak orang memotong video Ustaz Abdul Somad, potong 2 menit, 3 menit, 1 menit. Saya sering ketemu di TikTok, di Instagram. Dia itu pasti orang yang motong itu dia tonton dari awal sampai akhir. Dia ulang lagi, menurut dia ini menarik, dia potong. Dia edit. Dia sedang berdakwah, dia tak pernah ceramah.
Dia punya akun. Saya ketemu akun Instagram, TikTok, isinya potongan-potongan ceramah. Nah, ini dakwah. Nah, jadi pahami makna dakwah secara bahasa, secara istilah, secara utuh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Pulang dari Maroko tahun 2008. Pulang 2008 bulan Ramadan. Lalu kemudian mulailah berdakwah dari masjid, dari musola. Jadi di Pekanbaru ini semua masjid dan musola itu dikoordinir oleh Majelis Dakwah Islamiyah, MDI namanya. Ada satu lagi IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Ada lagi namanya Ittihadul Muballighin. Ada lagi IKADI. Nah, jadi dikelola oleh lembaga dakwah. Saya dapat jatah pertama kali Ramadan di Pekanbaru 11 malam. 11 malam itu sudah ditentukan masjidnya di sini. Orang tak ada kenal karena kita baru pulang. Jadi jangan dibayangkan pulang Ustaz Abdul Somad dari Maroko disambut dengan tola al-badru alaina, karpet merah, bunga mawar turun dari langit. Tidak begitu. Di petang-petang dicari dulu di mana masjidnya, di mana musolanya. Orang pun tak kenal dengan kita. Banyak lika-likunya, banyak suka dukanya. Nah, ini. Lalu kemudian dari kenal 1, 2, 3 orang, jamaah mengenal kita, lalu kemudian buat kajian. Jadi kajian saya buat subuh Sabtu, ngaji hadis. Sampai sekarang. Kalau sekarang subuh Rabu, online dan offline. Besok subuh Riyadhus Shalihin, baca kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dulu pertama pulang saya pilih hadis pilihan-pilihan. Satu subuh, satu hadis. Subuh Sabtu kajian hadis di Masjid Akramun Nas Unri, Universitas Riau. 4 tahun saya ngajar hadis di situ. Tahun 2009, 10, 11, 12. Awalnya masjid itu subuhnya itu cuman banyak lagi tiang daripada orangnya. Sepertiga sop, bukan setengah sop, sepertiga sop. Kanan kosong, kiri kosong. Itulah pertama kali kita buat kajian hadis. 2012 tak muat itu masjid. Akhirnya izin ke ketua masjid, pindah ke Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru. 2013, 2014, 2 tahun di situ. Habis itu Al-Falah itu pun penuh juga. Banyak ibu-ibu komplain karena tak bisa naik ke atas. Masjidnya 2 lantai, penuh. Akhirnya pindah kita ke Masjid An-Nur 2015-2016. Nah, sekarang saya buka lagi kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin. Nah, jadi ibarat cincang di tempat yang sama terus sampai putus. Jangan terasa keras berhenti. Cincang sini keras berhenti, cincang sini keras berhenti. Akhirnya mana pun tak jadi. Siku capang, siku capeh kata orang Minang. Siku tabang, siku lapeh. Satu terbang, satu lepas. Jadi cincang sampai putus. Nah, jadi kalau kebetulan hobinya tentang akhlak, ya bahas tentang akhlak saja. Cari kitab akhlak yang bagus. Yang bahasa Indonesia, Tasawuf Modern Buya Hamka. Bagus itu. Itu Buya Hamka menulis itu dari pengalaman true story dari hidupnya. Atau kalau mau yang bahasa Arab, Ihya Ulumuddin, tapi terlalu besar 4 jilid, payah. Yang sudah diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Namanya Mau'izatul Mu'minin. Nah, ini kajian tentang akhlak, tazkiyatun nafs, mensucikan hati, penyakit-penyakit hati. Kalau kebetulan hobinya di situ. Kalau hobinya fikih, kaji fikih mazhab Syafi'i. Kalau hobi perbandingan mazhab, menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali, itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Atau ensiklopedia
fikih Kuwait terlengkap, atau fikih 4 mazhab Abu Bakar Al-Jaziri. Ini semua adalah fikih 4 mazhab. Atau yang dipakai di pondok-pondok modern, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jangan mengajar yang kita tidak suka. Kita bingung, yang mendengar lebih bingung. Apa yang kita suka, apa yang kita tertarik, ajar itu. Saya hobinya tafsir, Ustadz. Tafsir surat-surat pendek aja yang biasa dipakai sholat. Misalnya diawali dari Al-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas dari belakang. Jadi bagaimana targetnya supaya jamaah kita ini apa yang dibacanya waktu sholat itu paham dia. Tak usah mengkaji yang melambung-lambung terlalu tinggi kajinya. Kita ini bicara sama penduduk bumi, tiba-tiba kita ngaji langit, bingung orang. Atau hobinya tahsin, memperbaiki bacaan. Bagus, triple T, tahsin, tahfiz, tadabbur. Saya selalu menyarankan buatlah kajian triple T, tahsin, perbaiki bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari mulai A-nya, A-nya, Z-nya, misya, ta, ra, jim. Habis itu baru kemudian maknanya. A'udzu, aku berlindung, billah, dengan Allah. Minasyaitan, dari syaitan. Ar-rajim, yang dirajam, yang terkutuk. Jadi tak usah panjang-panjang, 30 menit habis itu buka tanya jawab. Kalau bisa, kalau kajian malam buat pada maghrib. Maghrib ke Isya 45 menit, pada Isya baru buka pertanyaan. Saya tengok di Malaysia begitu. Orang sibuk pulang dari kantor, sebelum ke rumah pergi dia ke masjid, duduk dia 45 menit dengar pengajian. Habis pengajian itu yang pulang-pulang. Kalau masih mau bertahan, tanya jawab. Buat di depan mimbar tuh Anda bertanya, Ustadz menjawab. Nomor WhatsApp. Jadi bagaimana orang, kalau kita buat pada maghrib, insya Allah dia 2 kali sholat. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah. Kebanyakan di tempat kita dibuat setelah Isya. Maghrib tak ke masjid, Isya tak ke masjid, ba'da Isya, subuh pun tak ke masjid. Apa guna kita ngaji? Jadi ini dakwah. Bagaimana kita mencari pola apa yang kalau bisa masjid itu, kalau bisa jangan sampai ketinggalan 3 kajian. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Ini berdasarkan hadis Nabi tentang iman, Islam, ihsan. Akidah, fikih, akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan-tantangan selama saya mengajar. Kalau, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau ada orang mengajak ke jalan Allah, belum ada yang membencinya, itu dia perlu curiga. Perlu curiga. Jangan-jangan ini kita hanya menyenangkan orang. Karena kalau kita berdakwah ini pasti orang benci. Cerita tentang khamar, penjual khamar benci, peminum khamar benci, keluarnya benci. Cerita tentang syirik, dukun benci, tukang santet benci. Cerita tentang korupsi, semua koruptor benci. Cerita tentang kafir, orang kafir marah. Makanya banyak orang ceramahnya untuk nyenang-nyenangkan hati orang aja. Takut cerita, ini cerita tentang sabar, tentang rumah tangga. Tidak begitu. Jelaskan aja. Masalah orang suka tak suka nomor 16. Yang penting kita jelaskan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut selera orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai macam aliran-aliran juga banyak. Aliran ekstrim kanan, aliran ekstrim kiri, liberal, sekuler, ekstrim. Jadi saya sebagaimana di Al-Azhar, kami tetap wasatiyah, wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Apa yang kami dengar dari guru-guru kami dulu, itulah yang saya sampaikan. Jadi tantangan memang banyak sekali di lapangan.
Kemudian yang keempat, tidak pernah sendirian. Jadi kalau saya masuk tausiah ke kantor, itu di kantor itu ada orang yang suka pengajian. Dia inilah yang ingin ustadz ini datang. Dia bagian kerohanian. Mereka inilah yang mengelola kajian-kajian. Kepala kantor, kepala badan, dan kepala dinas. Nah ini kabupaten, kota, provinsi. Nah itu di dalam itu lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikan, dan lain orangnya. Tapi person-person ini ada. Di setiap kantor itu ada. Orang yang suka dengan ngaji dan dia ingin ustaz itu datang ngisi pengajian. Nah mereka inilah yang mengelola kajian ini. Biasanya kajian kantor pagi Jumat. Nah, jam 7 sampai jam 8, 7.30. Habis itu tanya jawab. Jadi jangan kajian melulu. Karena sebetulnya jamaah ini udah sering dengar pengajian. Mereka ini lebih pada konseling sebenarnya. Mau bertukar pikiran. Ada juga jamaah yang dia tidak nanya. Dia cuman mau cerita aja. Karena selama ini nggak ada yang mau dengar dia cerita. Dia mau cerita di rumah, istrinya sibuk nonton masak kuliner. Dia mau cerita ke anaknya, anaknya pun sibuk update status. Terpaksalah dia cerita ke ustadz. Ustadz pun kalau nggak perlu ditanggapi, ya dengarkan aja. Saya sering kali orang cerita, saya iyakan aja. Iya, betul, iya, betul, iya, betul. Karena sebetulnya dia tidak mau nanya. Dia cuma mau cerita. Daripada dia cerita sendiri pinggir jalan, senyum dia sama angkot. Nah, jadi dia cerita, dia datang ke masjid, dia mau cerita sebetulnya. Maka jangan heran kalau ada tulisan yang panjang sekali. Dia sebenarnya hanya mau bercerita. Dia tidak punya tempat untuk bercerita. Maka jadilah pendengar yang baik. Yang membersamai kita ini macam-macam. Ada orang kaya, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Jadi mereka ini dalam hatinya memang suka kepada kajian. Dan dia ingin supaya ustadz datang memberikan kajian, dan dia tidak egois. Tidak cuma dia aja yang mendapatkan kajian itu. Temannya, kawannya, sahabatnya. Itulah yang saya rasakan masuk ke berbagai macam kantor. Bahkan sampai ke mall. Bahkan sampai ke pasar dibuat mereka kajian. Ada orang-orang yang suka kita duduk bersama ngaji. Jadi tidak sendirian. Keluarga juga mesti memotivasi. Karena pengajian ini nggak ada jamnya. Beda sama orang masuk kantor jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Kalau kajian ini nggak ada. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Dan tidak semua orang dakwah itu hanya waktu pengajian. Ada orang yang sakit jam 2 malam datang ke rumah sakit. Di saat itu kita sedang bisa mendakwahi anaknya yang selama ini mabuk, nggak pernah peduli. Nah, tengok ini ayah kalian, sakratul maut. Kalian. Nah, jadi sebenarnya pintu dakwah itu banyak sekali. Maka kalau istri tidak paham orang datang jam 1 malam mau minta doa, ada istri orang mau melahirkan susah lahir anaknya, ada anaknya kerasukan, ada anaknya menangis-nangis tak tidur-tidur. Nah, itu semua mintanya kepada dai. Maka saya selalu membuat istilah ustadz kampung. Ustadz kampung itu kan tempat pengaduan semua orang. Ada orang mau nikah anaknya, mau nyari hari yang pas ke ustadz kampung. Ada orang mau pindah rumah kenduri, datang ke ustadz kampung. Ada orang yang anaknya katanya keteguran setan, meminta doa ke ustadz kampung. Ada orang, semua diadukan ke ustadz kampung. Ustadz sebagai konsultan rumahnya, ustadz sebagai konsultan rumah tangga, ustadz sebagai dokter puskesmas. Yakin lagi dia minum air putih doa ustadz itu daripada obat yang dikasih dokter di rumah sakit. Karena dokter itu pun sakit juga. Nah, jadi begitulah manusia melihat sosok dai. Jadi kita selalu dibersamai oleh berbagai macam orang dalam dakwah ini. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih hebat daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tidak ada yang lebih hebat lagi daripada mengajak orang ke jalan Allah.
Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah, bernapas dengan udara dari Allah, dititipkan paru-paru, berdenyut jantungnya, mengalir darahnya, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Duduk-duduk kongko-kongko bisa ngajak orang ke jalan Allah. Ngobrol-ngobrol, apa kata-kata hari ini, bisa untuk ngajak jalan Allah. Kalau zaman dulu susah kita. Kadang orang sungkan ngomong depan orang. Sekarang nggak perlu kita ngomong depan orang. Ngomong depan kamera, upload apa yang baik-baik. Takut diajak orang, ya posting, copy ucapan orang, hadis Nabi, ayat hari ini. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini kita laksanakan, insya Allah kita tidak akan merasa sendiri, karena merasa sendiri apalagi di dalam dakwah, menjalani hidup, itu membuat orang stres, lama-lama depresi, lama-lama bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar bukan di Afrika, bukan di Asia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, di Eropa. Kalaupun Asia bukan yang miskin, justru Korea, Jepang. Kenapa? Karena orang merasa sendiri. Tinggal di rumah sendiri, tidak bersosialisasi, tidak menikah, menganggap cukup dengan keegoan sendiri, akhirnya stres, anxiety, depresi, mati. Apalah guna hidup? Padahal guna hidup adalah bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, janganlah kamu sendirian, berpecah belah. Kalau nabi-nabi saja yang hebat-hebat itu berjamaah, tidak sendiri, apalagi kita. Andai pun tidak ada lagi orang yang mau menolong kita, kita tinggal sendiri, maka kita tetap bersama dengan Allah. Nabi Muhammad SAW kata, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, don't be sad, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika orang Yahudi, ketika umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kita selalu bersama dengan Allah. Sesuatu yang kita lakukan karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Sesuatu yang kita lakukan karena ingin mencari ridha Allah, jangan terlalu murah ridha manusia ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam 5 poin, lebih kurang 30 menit. Dari jam 7 kurang 20, sekarang jam 7 lewat 11. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Saya serahkan ke moderator dan ke guru-guru kita. Terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasih Ustaz Abdul Somad LCMA, Masya Allah, pada malam hari ini memberikan nasihat. Jadi memang kita harus berjemaah ya dalam hal apapun, termasuk Cinta Quran Foundation menyelenggarakan event Amazing Quran nanti di Jepang, di Osaka dan di Yokohama, tanggal 28 Desember di Osaka dan di 4 Januari di Yokohama. Nah, maka ini kita event untuk dakwah. Nah, maka harus bersama-sama bergotong royong, khususnya komunitas atau muslim yang ada di Jepang juga ikut mensupport dengan cara hadir di acara event Amazing Quran ini, bisa ajak keluarganya dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru yang ada di Indonesia dan kita akan belajar bareng di Jepang. Masya Allah.
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, yang ingin daftar event Amazing Quran di Osaka dan di Yokohama, bisa klik link yang ada di kolom chat Zoom nanti ataupun di YouTube. Nanti insya Allah tim Cinta Quran Foundation akan mengirimkan link untuk pendaftarannya. Dan alhamdulillah sesi Ustadz Fatih selanjutnya, Masya Allah, insya Allah kita akan memulai sesi Ustadz Fatih. Tafadhal Maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami rindukan selalu dan selalu kami banggakan guru kita Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad PhD, yang sama-sama kita doakan semoga beliau sehat selalu dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Di satu kota melompat ke kota yang lain, di satu pedalaman masuk ke pedalaman yang lain. Barakallahu fiik. Semoga kesungguhan beliau menyampaikan hidayah ini menjadi penghapus kesalahan dan memuliakan beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, saya secara pribadi selalu rindu dengan beliau karena nasihat-nasihat beliau secara pribadi sangat jelek banget. Banyak nasihat beliau yang saya tidak akan pernah lupa. Teman-teman semuanya, itulah pentingnya nasihat. Dan kata Nabi, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk kaum mukminin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, tidak akan kita pernah sendiri. Tadi sudah dijelaskan kita, orang sehebat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah sendiri. Musa ditemani Harun, Isa ditemani Hawariyun, tidak ada yang sendiri. Bahkan sendiri kalah berkahnya dibandingkan berjamaah, bersama-sama. Jadi kamu tak akan pernah sendiri. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang apa? Pasti dicintai Allah, dijaga Allah, tetapi dalam hijrahnya tetap ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang masih sendiri coba absen dulu. Mungkin Ustaz Abdul Somad ada santrinya, kita jodohkan. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang mau sendiri di sini? Ya, Tuan Guru, insya Allah di sini banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Jepang, orang Indonesia yang ada di Jepang, yang mereka ini sengaja kami undang untuk mendapatkan nasihat dan penguatan dari Tuan Guru, karena mereka lihat bagaimana Jepang ini menggiurkan soalan mencari nafkah, karena gajinya 4-5 kali lebih besar daripada gaji Indonesia. Allahu Akbar. Gajinya pertama bisa 20 juta ke atas, 50 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tetapi mereka hidup di negara yang kesendiriannya kuat. Diam-diam di kamar bunuh diri, diam-diam di rel kereta api bunuh diri. Itulah kalau merasa sendiri. Nah, jadi udah absen ya, kebanyak yang absen katanya saya sendiri. Baik. Insya Allah nanti saya kirim CV-nya ke santri-santri UAS ya di Pekanbaru. Ya, teman-teman dapat jodohnya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menambah keberkahan dalam sholat berjamaah. 1 tambah 1 berapa teman-teman? 2. Guru kita, Ustaz Abdul Somad. Teman-teman semua yang ada di Jepang, saya sedang merayu-rayu beliau supaya beliau bisa ke Jepang. Amin, amin. Maka teman-teman semuanya, saya mengundang teman-teman semuanya untuk hadir. Dan tinggal di Kuala Lumpur, belum pernah ada ulama Malaysia yang bisa buat dataran merdeka itu penuh dengan manusia, kecuali waktu teman-teman di Jepang pernah bertatap langsung, menatap wajahnya Ustaz Abdul Somad, bisa berfoto bersama beliau, mendapatkan keberkahan ilmu langsung ya, bertatap langsung. Mudah-mudahan tahun depan ya Allah izinkan guru kita bisa mengisi di berbagai negara, sebagaimana dulu juga pernah di berbagai negara, dan selalu ditunggu-tunggu kedatangannya di berbagai negara. Amin. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.